Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sungguh indah kehidupan ini apabila kita dapat memaknai sebuah ujian. Karena setiap insan manusia yang berada di alam dunia ini akan diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan hanya ketika mereka mendapatkan musibah. Sabar juga bukan ketika hanya dalam keadaan kemiskinan ataupun dalam kefakiran. Ketika kita diangkat derajat kita oleh Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang mulia, disitulah harus ada kesabaran pula dalam kehidupan. Karena kesabaran inilah yang akan menjadi sebuah perisai manusia, menjadi manusia yang begitu hebat, begitu bermakna, dan ketika mereka menjadi bernilai tinggi, layaknya sebuah berlian yang begitu mahal harganya. Semua manusia tidak lepas dari ujian. Orang miskin diuji dengan kekurangan harta. Orang kaya diuji dengan harta, tahta, dan jabatan. Apakah mereka sabar ketika diuji dengan kemiskinannya? Mereka menjalankan ibadah dengan khusyuk, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang miskin model seperti ini, merekalah pemenang di dalam kemiskinannya. Apabila ada orang kaya yang diberikan harta, kedudukan, jabatan yang tinggi, mereka sabar ketika mendapatkan itu. Dikembalikan lagi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban setiap insan manusia. Berarti mereka adalah orang-orang kaya yang beruntung dan mereka orang kaya pilihan. Dan kesabaran ini tidak akan kita raih, tidak akan kita dapatkan kecuali hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Hai manusia, ketika kau berada di alam dunia ini, sabarlah engkau terhadap apa yang telah aku berikan kepada engkau. Semua nikmat telah aku berikan kepada engkau. Sabarlah akan nikmat itu. Karena ketika kau sabar akan nikmat yang telah aku berikan ini, maka kau akan menjadi manusia yang beruntung di dalam kehidupan alam dunia. Dan ketika kau menjadi manusia yang beruntung, kesabaranmu ini akan bernilai, yaitu dibarengi dengan yang namanya sholat. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah hanya bersama dengan golongan-golongan orang yang sabar. Mereka sabar ketika mendapatkan ujian ataupun kenikmatan. Itulah golongan-golongan yang berada di dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kesabaran yang hakiki? Mana kesabaran yang sejati? Ini Ramadan, tempat manusia menempa hidupnya agar semakin sabar. Jam 3 subuh kita sudah bangun. Walaupun mata masih ngantuk, walaupun kita masih enak dengan nyenyak tidur kita bangun di situ bukan karena kita dalam keadaan lapar, tapi di situ ada satu keimanan. Dari pagi sampai sore hari kita menahan lapar. Hai orang kaya, rasakan bagaimana penderitaan si miskin ketika mereka menahan lapar dari pagi hari sampai sore hari dengan kepapaan, dengan kealpaan, bahkan tanpa ada perut yang selalu diisi oleh mereka. Sabar mereka ketika itu. Lalu orang kaya mendapatkan kesabaran, merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudaranya. Akhirnya ketika itulah mereka sadar bahwa hidup di alam dunia harus jalani dengan syukur. Segala nikmat kembalikan lagi kepada Allah dengan jalan syukur. Barengi syukur itu dengan sholat. Karena tanpa sholat tidak ada nilainya, artinya apa-apa. Ustadz, saya sabar atas segala ujian yang Allah berikan. Sholat tidak? Tidak, oh salah. Ustadz, saya sabar, saya punya harta, saya selalu sedekah, saya selalu berinfak, saya haji setiap tahun, saya umroh tiap bulan, tapi sholat tidak? Tidak, oh percuma. Tidak ada kesabaran kecuali dibarengi dengan sholat. Tidak ada kesabaran kecuali dibarengi dengan ibadah. Tidak ada kesabaran kecuali hanya dibarengi dengan ibadah yang tawadhu, yang namanya merendahkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan sholat. Karena manusia setelah sabar dibarengi dengan sholat, innallaha ma'as sabirin. Allah cinta kepada mereka orang-orang yang sabar dibarengi dengan sholat. Yuk, Ramadan kita jadikan sebuah kesabaran kehidupan. Dan ingat, ini Ramadan akan membentuk kita menjadi manusia yang syukur.
Mudah-mudahan sabar sebagai perisai kehidupan, sholat sebagai buah kenikmatan dalam kehidupan ini. Insya Allah ada manfaatnya. Saya Ustadz Lancip undur diri. Apabila ada kata salah, semua datang kehilapan pribadi. Kalau ada kalimat benar, hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati hidangan buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.